Podcast Laskar, Marki Bro. Mari kita ngobrol. Season 2. Oke. Halo semua, balik lagi di podcast Laskar Marki Bro. Mari kita ngobrol. Nah, di episode kali ini kita akan bedah jurusan lagi. Dan jurusan yang akan kita bedah hari ini again akan dari School of 3D and Design. Nah, here with me kita udah ada Matteo dan Selin. Jadi mungkin Matteo dan Selin bisa kenalin diri kalian dulu, kayak nama kalian, jurusan, dan dari year berapa. Mungkin bisa dari Matteo dulu. Oke. Hai, nama saya Matteo. Aku dari jurusan 3D Object and Jewelry, dan saya sekarang di year 1 mau ke year 2. Oke, terus kalau Selin? Namaku Selina. Aku lagi di 3D Furniture and Spatial Design. Sekarang year 2 mau ke year 3. Oke, so Matteo dari Object and Jewelry, terus Selin dari Furniture and Spatial Design. Oke, nah terus kan mungkin jurusan ini kayak kurang begitu kayak kurang begitu kedengeran nih. Dan mungkin karena jurusan ini kan jarang ada di Indonesia, dan mungkin bagi orang awam tuh kayak mereka masih wondering ini jurusannya belajar apa sih gitu. Nah mungkin kalian bisa nggak deskripsiin secara singkat kayak jurusan kalian ini secara garis besar tuh bahas apa aja sih? Siapa dulu nih? Ladies first. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Kayak furniture itu lebih belajar detailnya, kayak as you know, interior design kan lebih ke kayak ruangan ya. Terus kalau furniture itu mejanya, kursinya, lemarinya gitu. Terus kita itu nggak cuma belajar kayak ngedesain gambar doang gitu, nggak, tapi lebih ke kayak measurementnya kan beda-beda. Terus kita harus tahu kayak ergonomiknya manusia. Nggak mungkin kan duduk terus habis itu kalian duduk 1 meter dari lantai gitu lah. Terus kalau spatial itu semacam interior, tapi kita lebih ngitung, kayak nggak cuma konsepnya doang. Soalnya lebih ke belajar space, bukan, aku nggak bisa jelasin. Kayak space-nya. Space as in kayak ruangan, kayak biar gak kosong gitu ya? Lebih ke space planning. Oh, oke. Ya. Jadi mungkin kayak ini bisa dibilang kayak lumayan temenan sama interior, tapi kalau interior kayak lebih kayak gimana ya, kalau furniture and spatial tuh kayak lebih deket ke manusia sama user gitu. Iya. Oke. Nah kalau Matteo sendiri gimana nih, kayak object and jewelry? Ya itu basically like the name says, belajar jewelry sama objek. Kalau jewelry mungkin ya jewelry gitu, perhiasan ya gitu. Perhiasan. Nah, dan itu lebih fokus ke metal smithing gitu, kayak kita belajar menggunakan pakai kayak different equipment buat kayak forging atau apa buat buat rubah scrap metal jadi kayak like jewelry gitu. Kalau objek itu tuh kayak lebih mirip ke product design. Mungkin kayak menurut saya sih hampir sama dengan kayak furniture, tapi kayak furniture kan lebih kayak barang gede-gede gitu lah. Kalau objek itu kayak yang lebih kecil gitu. Kita juga kayak belajar tentang ergonomics, terus kayak dan coba mikir kayak ide yang inovatif untuk tuh buat barang yang baru yang bisa digunakan dengan di real life dengan praktik gitulah. Yang gimana ya, practical dan functional gitu. Oke. Nah terus apa lagi ya? Apa sih yang alasan kalian memutuskan untuk ngambil jurusan ini? Karena ya dan gimana kayak how did you guys get exposed to this course at the first place? Karena seperti yang tadi aku udah bilang kan, kayak jurusan kalian ini pasti jarang kan ada di Indonesia. Jadi apa sih alasan kalian, oh gue mau ngambil jurusan ini, dan kalian tahu jurusan ini dari mana?
ladies first. Ladies first. Semua jadi cowok. Um, awalnya sih aku taunya dari kayak dari sekolah di Indonesia, kayak mereka offer banyak kuliah yang dari luar negeri, terus Nafa salah satunya. Terus karena aku interested in design, terus aku coba baca-baca Nafa kayak di internet, kayak ada jurusan apa aja. Terus awalnya itu aku lebih tertarik ke interior, soalnya papa sama Cece sudah di interior design. Oke. Tapi habis itu aku lebih merasa kalau aku lebih tertarik sama detailnya, kayak lebih ke mejanya atau ya yang barang-barangnya. Habis itu ya aku kaget sendiri, kok ada yang furniture and special nih apa sih? Terus aku kayak tertarik gara-gara jarang. Cuma gara-gara jarang gitu, terus aku kayak coba-coba aja. Oh oke, kok gitu aku masuk sini. Terus ternyata fun. Oh I see. Jadi awalnya kayak pengen yang anti mainstream, malah kecantol Iya. suka gitu. Oke. Nah kalau Matteo sendiri gimana nih? Terus cara aku tahu Nafa itu gimana? Sepupu aku Cece-nya itu basically udah kayak sekolah di Singapura, udah sekolah di Singapura dulu, sekarang udah lulus sih. Terus kayak diintroduce, oh ada Nafa, Lasal, apa-apa. Dan saya emang udah tertarik dengan 3D dari dulu. Nah itu awalnya kayak pingin ngecoba masuk ke product design, dan dulu saya sempat juga kebingungan kayak, oh ini bedanya apa coba furniture terus ada object and jewelry kan, kayak nggak jelas juga gitu kan. Terus kayak nanya, terus kayak sempat Cece aku kayak nanya-nanya temennya ini itu tentang apa sih, apa dan kayak terus kebetulan kayak saya pick up an interest di metalsmithing. Nah itu baru mungkin ya udahlah belajar jewelry juga lah, paling not bad ya. Terus ya udah sekarang sini lah gitu. Oke, terus gimana kayak setelah 1 tahun ini? Enjoy gak? Enjoy. Nggak menyesal kan? Nggak menyesal. Oke. Nah terus kan Selin udah year 2 masuk year 3 kan? Jadi so far 2 tahun nih udah di Nafa. Gimana kesannya? Dan apa aja sih kayak main takeaway selama 2 tahun di Nafa ini belajar furniture and special design? Yang paling penting menurutku dari year 1 harus sudah punya social circle sendiri. Tuh. Karena kalau year 1 kalian gak punya social circle sendiri, year 2 bakal susah banget. Ya, jadi friends itu first karena environment mendukung banget. Betul. Kalau environment kalian kayak nggak mendukung, kalian sendiri bakal kayak malas gitu loh. Ya, itu main takeaway-nya 2 tahun. Terus apa tadi? Mungkin secara akademis deh, kayak Secara apa aja? akademis, karena aku ada kayak nggak cuma desain furniture aja, tapi juga buat. Jadi kayak ada workshopnya, terus potong kayu sendiri, habis itu bengkokin kayu sendiri, kayak banyak hal gitu kan. Nah itu apalagi kan big scale. Terus kalau kan furniture and special tuh kalau cewek bakal susah kayak ngangkatnya atau apanya. Jadi main takeaway-nya kalian harus siap-siap sama workshopnya. Apalagi itu kayak main modul kalian. Jadi harus siap-siap kayak punya perlengkapannya. Kalau ada yang alergi debu harus sudah punya kacamatanya. Terus harus hati-hati karena mesinnya kayak sudah banyak kecelakaan gitu. Jadi harus kayak hati-hati. Ya. Oke. Jadi yang aku bisa tangkap dari sini kayak kedua jurusan ini kurang lebih secara kasar sama kayak dan bakal banyak makan waktu di workshop ya. Ya sangat. Itu kayak main. Dan kayak bakal berurusan dengan mesin-mesin tuh. Oke. Nah kalau Matteo sendiri gimana nih, kayak udah mau masuk year 2. Kayak selama year 1 apa aja sih main takeaway-nya? Takeaway-nya sebenarnya mirip dengan yang dia ngomongin, nggak cuma ngedesain itu harus bikin juga, dan kayak sosial ya. Art school emang kayak harus ada
kayak apa sih, social relation sama kayak orang lain supaya bisa lebih gampang untuk to grow gitu. Dan kayak kalau academically itu cari inspirasi, soalnya kayak idea tuh kayak kalau dalam pengalaman saya dan teman-teman saya, idea tuh gampang hangus, dan kita tuh harus cari yang kayak yang paling baru dan yang paling inovatif lah untuk didesain dan dibikin dan dikembangin juga, supaya kayak pas gurunya ngelihat oh oke, ini bagus kan, jadi kayak, dan nanti pasti bakal dijelasin proses cara bikinnya step by step. Ya be careful juga lah pakai mesinnya, soalnya kayak menurut saya kayak kalau di jewelry kalian bakal pakai kayak mesin yang handle with heat gitu ya, itu be careful, sama kayak sharp objects ya gitu. Aku mau bilang kalau juga nggak boleh gampang demotivated cuma gara-gara gurunya bilang apa gitu. Oh iya. Ya soalnya kan ada beberapa guru Nafa yang ngomongnya kayak ceplos-ceplos gitu. Terus banyak orang yang karena omongan guru gitu terus mereka bingung sendiri, akhirnya nggak maju-maju. Oke, jadi kalau dapat kritik itu jangan dimasukin ke hati gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin sama seperti yang tadi Mateo udah bilang, kayak harus rajin cari ide. Jadi mungkin ide kita misalnya udah bikin A dan B terus di reject sama lecturer, terus harus brainstorming lagi. Iya harus. Iya. Soalnya lecturer juga kayak ada beberapa yang strict gitu in terms of ya. Kayak jangan kayak gini gitu. Kadang idenya kayak lecturer sudah minta 30 sketch gitu misal. 30-nya mereka nggak suka. Itu harus dibiasain ya, 30 itu tuh kayak that's the standard. Ya, 30 itu at least. Terus kamu harus make another 30. Terus kalau lecturer sudah menunjuk kayak 2 atau 3 desain, kita harus develop 2 atau 3 desain tuh itu another 30 lagi gitu. Wow. Jadi gitu emang apa ya, harus kayakan ide aja, dan kalau bisa jangan sampai kayak burn out di tengah jalan. Kalau burn out di tengah jalan gitu, tapi ya nggak usah takut, karena meskipun lecturer di sini menurut aku ceplos-ceplos gitu, mereka membantu sih, meskipun nggak cuma membantu kayak cara mesinnya doang atau cara komputernya doang, mereka juga bantu kita gimana biar idenya bisa berkembang gitu. I see. Jadi apa ya, kayak iya mereka straightforward, dan mungkin kadang kerjanya kayak mungkin di mata kita apaan sih kritik mulu, tapi mereka on the other hand mereka juga helpful dan understanding gitu. Oke deh. Nah terus aku mau nanya nih, kayak tadi kan udah bahas soal kayak workshop dan lecturer segala macam. Aku pengen nanya kayak modul favorit kalian sejauh ini itu apa? Mungkin dari Mateo dulu deh. Oke, modul favorit aku itu jadi ada nama modul itu fabrication. Fabrication tuh basically fabrication ya. Itu basically itu di modul itu tuh kita belajar cara pakai semua equipment, dan kayak kita bakal eksperimen bikin kayak desain yang berbeda gitu. Desainnya nggak harus bagus, itu jadi di modul itu kita berlatih untuk untuk kayak perfectin the technique gitu lah, lama-lama perlahan. Jadi nanti pas kayak di other modul yang kita udah sketch yang kayak 30 sketch itu dan udah di develop, itu nanti bakal mulus lah kayak bikinnya apanya itu lancar gitu. Oke, jadi fabrication ini modulnya kayak bener-bener hands on. Iya, itu praktek kayak pakai tangan. Oke. Pakai tangan. Kalau Selin gimana? Aku lebih suka jadi dia lebih suka kayak step terakhirnya, aku lebih suka step awalnya. Jadi aku lebih suka pas desain kayak jadi furniture module sama special module itu desain, terus habis desainnya sudah mantap gitu dari furniture baru dibawa ke fabrication terus kita bikin. Jadi aku lebih suka furniture module sama special. Itu terus ya, itu biasanya cowok emang kayak suka saya perhatian lebih ya. suka yang kayak gitu cowok. Lebih suka bikin. Oke. Jadi mungkin kalau saya lebih ke yang kayak bagian brainstorming, bagian apa sih desain, dan pokoknya di awal-awal dulu deh gitu. Jadi mungkin
in the future kalau misalnya kalian kolaborasi, jadi kayak step 1 dikerjain Celine, terus step terakhirnya dikerjain Matteo gitu. Iya, Oke, nah terus tadi kan itu modul favorit kan. Sekarang aku mau nanya soal tugas deh. Di jurusan kalian itu tugasnya dalam satu modul nih, biasa ada berapa dalam satu semester, dan dalam bentuk apa aja sih kalau boleh tahu? Dan ada ujian nggak di jurusan kalian? Ada kelas tes gitu nggak? Atau Kelas bener-bener tes. assignment? Tes ada sih. Tes, hah? Ada tes? Kalau kamu Tes tahu apa tuh? design and culture tahu nggak? Oh, yang itu teori and Iya history. ya itu tesnya bukan tuh tes sih, gak kayak usah quiz. diwuri, itu Kayak open, quiz itu open gitu ya? note, itu open note, Open note gampang quiz. udah. Oh oke, jadi jatuhnya lebih ke quiz gitu. Ya, ada satu itu yang kita mau desain sesuatu, guru kayak kita harus tahu history desain Betul, juga. betul. Soalnya kalau enggak, terus kita dapat dari ide dari mana gitu. Terus habis itu ya gurunya itu bakal ngasih kita kuis dari HP gitu, terus kita kayak jawab kuisnya. Tapi kadang kuisnya itu kredit bukan, percentage-nya cuma dikit. Ya, itu Oh, dikit, oke. itu dikit. Jadi weightage nilai gitu kebanyakan dari assignment. Iya, jauh. Iya, yang hands-on praktek gitu. Terus so far assignment-nya itu dalam bentuk apa aja sih? Kayak apakah langsung kayak bikin barang, kayak Iya. saya langsung bikin furniture top gitu, atau Iya. langsung bikin furniture-nya? Furniture-nya enggak. dikumpul. Ya nggak sih? Kan kalau assignment kan biasanya kita kan kayak banyak kan ada proses kayak Oh iya, jadi kayak step by step kita harus bikin desainnya dulu, terus kayak abis itu nanti sketch, terus ada development sketch yang kayak 30 gitu, terus kembangin jadi berapa tapi gitu lah. anggapannya misal dari satu semester gitu, main modul kalian itu bakal cuma kerjain satu project, tapi di tengah-tengahnya itu di checkpoint sama gurunya. Iya iya I kayak see. Jadi kayak gitu. istilahnya kayak gimana ya? Kayak kalian apa sih, kayak ada challenge gitu lah, kayak banting Takeshi gitu. Terus ada kayak every step itu dinilai Iya, gitu, iya. every I step. see. Tapi Nggak sebenarnya cuma final produknya doang yang dinilai. Tapi sebenarnya kalian cuma work towards the final product. Iya iya. Oke. Jadi sebenarnya tugasnya hitungannya cuma ada satu sih, Iya. tapi di setiap proses itu dipantau. Yes. Oke. Kayak di satu semester ada dua kan. Oh iya, ada dua. Ada dua di satu semester, ada dua project. Kayak kalau saya jadi the first quarter bikin some jewelry gitu. First quarter, the next quarternya bikin like object gitu. Oh, kalau aku sih first quarternya itu furniture sama spatial bareng. Oke. Terus second quarternya itu yang furniture desainnya sudah mantap, jadi yang second fabrication, terus spatialnya bikin renderingnya. Rendering tuh kayak bikin ruangannya tapi lewat komputer. Oh, jadi kayak di gambarnya doang Iya. gitu, bukan dibikin aslinya. Di Ya, 3D enggak, model cuma gitu. 3D model di komputer. Oke. Jadi nggak perlu di 3D printing segala macam ya? 3D printing nggak ada. Oke, jadi cukup fokus di kayak kalau yang bikin barang jadi nih di furniture doang. Yes. Jadi spesial cuma ya udah gitu layout. Komputer, ya. Oke. Terus kalau Matteo berarti harus bikin kayak satu objek, satu jewelry. Ya basically ada dua final produknya, ada dua gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nggak year one kemarin bikin jewelry apa? Year one kemarin tuh aku bikin bangle, terus sama kayak ada like 5 rings. Wow, oke. Ntar boleh nggak kirim fotonya terus kita kayak attach? Ada fotonya nggak? Ada. Ada. Ntar kirim ke Lin ya. Boleh kirim ke kita terus kita pakai nggak? Maksudnya pakai apa? Cincin. Pakai kayaknya. Fun fact, ringnya kan gue baru di year 1 itu, jadi kayak materialnya copper kan. Itu udah rust semua. Oh my. Itu udah rust semua. Tapi ada sih satu pas itu dulu sempet kompetisi, pas semesternya udah kelar itu pakai silver sama ada pearl juga. Wow. Tapi sayangnya punya itu barangnya diambil sekolah buat kayak itu kayaknya kompetisi dari Jepang gitu, terus dikirim. Jadi cuma ada foto doang. Gak bisa dijual dong. Semuanya bakal dikasih atau cuma certain people doang yang bakal kayak dipilih? Nah iya, yang buat kompetisi itu
Itu daftar sendiri atau dipilih sama lecturer? Didaftarin sih. Daftar sendiri. Hah? Aku didaftarin. Aku daftar sendiri. Enggak kayak dikasih tahu lecturernya, yo ini ada kompetisi, siapa mau join. Terus kayak ya udah, kalau mau join ya join gitu. Kalau yang Selin didaftarin? Ya sama sih, tapi kayak beberapa lecturer gitu kalau sudah ngambil di produk kamu kayak disimpan di sekolah kan, itu mereka anggapannya free to bikin kamu dibawa ke kompetisi. Oh, oke, jadi kayak misalnya assignment kalian barangnya udah disubmit, jadi itu jadi kayak hak milik sekolah untuk Nggak semua. Ada beberapa yang kayak gitu, kayak di kalau di juri enggak sih. Kalau juri kayak kita ambil juri, kita balik, mungkin kayak karena koper ya bakal karat, nggak mungkin dipajang gitu di sekolah kan. Tapi yang object design ya punya saya diambil sekolah, kayaknya nggak tahu, sebagai reference dipajang gitu. Karena Jadi kadang kayak barangnya udah nggak diaku lagi. kadang nggak cuma dipajang gitu, kayak mereka simpan, nanti kalau junior datang mereka Iya, ini iya, ekspektasi iya. kalian gitu. Ya ini ekspektasinya kayak gini ya. Iya. Jadi dijadiin sampel lah ya, Iya, Ya, untuk kayak jadi bagus flex. Iya, flex kayak ini dari senior kalian gitu. Ya. oke. Jadi berarti kalau udah di sampai level kayak dijadiin contoh, bagus banget dong. Nggak sampai banget sih. Kayak Kalau kalian menurut saya sih enggak. kalian set the bar dong, berarti kayak at least harus seini gitu. Sebenarnya biasa aja, cuman yang lain lebih jelek tuh opini saya. Gitu. Kalau menurutku sih, karena yang diambil gitu kadang nggak cuma gara-gara bagus sih, kadang gara-gara saking jeleknya terus mereka mau ambil contoh untuk dikasih ke junior. Jadi kayak Ya jangan enggak sampai saking jeleknya, itu bukan aku yang ngomong tuh kayak, dia. kayak bukan saking jeleknya, kayak ada error yang menurut lecturer kayak fatal atau semua orang kadang bisa jadi habit, terus nanti errornya sama. Jadi mereka kayak ke junior beritahu dulu kayak kalian bisa punya kesalahan kayak gini, jangan ya gitu loh. Oke. Tapi biasa pas lecturer announce kayak Yang ya, apa? Nggak apa lanjut Kayaknya aja. ya, kalau yang jelek di tempat saya nggak diambil gitu. Nggak diambil buat contoh, jangan kayak gini gitu kan, parah banget gitu lecturernya. Di tempatku sih bukan yang jelek banget diambil gitu, enggak memang, tapi kadang meskipun yang biasa pokoknya kayak yang rapi gitu mereka ambil, terus yang bagus meskipun nggak rapi mereka juga tetap ambil kayak sebagai contoh kan. Contoh nggak selalu harus bagus gitu, kayak kadang mereka kasih contoh yang bukan jelek ya, kayak ada errornya di Common mana-mana. mistake saya Iya. Berarti lecturer dia lebih bagus. Berarti Enggak, semua lecture bagus. semua lecturer bagus, tapi Beda-beda. mungkin beda style ya, Iya, beda iya. style. Beda style ngajar. Beda style ngajar, beda apa ya, visi misi, beda perspektif gitu. Jadi ya bisa dilihat sendiri kan, kayak object and jewelry design sama furniture and special design, walaupun kedengarannya mirip dan berada di satu fakultas yaitu School of 3D and Design, bisa dilihat sendiri kayak culture-nya berbeda gitu. Dan apa ya, karena lecturernya berbeda jadi impact-nya juga beda ya ke kalian. Gimana how you guys see things, how you guys kayak apa ya, kayak punya perspektif terhadap desain gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin tugas dan bentuknya nih, terus aku pengen nanya kayak deh sebelum ke essential, mungkin aku nanya dulu kayak class composition di angkatan kalian tuh gimana sih, kayak di kelas kalian tuh ada berapa muridnya dan rame nggak anak Indonesia di kelas di jurusan kalian? Kayaknya ada 23, tuh Indonesia ada 4, terus kayak yang lain kayak foreign atau Singaporean gitu. Oke, jadi 23 itu satu kelas atau satu angkatan nih? Nah, di satu angkatan objek and jewelry itu cuma ada satu kelas. Oh, oke. Cuma ada Iya, ada satu 23. kelas, berarti benar-benar satu angkatan cuma ada 23 orang. Ya. Dan Indonesianya ada 4. Oke. Terus itu sesama anak Indonesia nih, karena kan tight banget. Akrab gak kalian? Atau kayak kalian ada social circle sendiri? Akrab. Menurut saya sih lumayan akrab. Menurut mereka? Menurut mereka ya akrab lah. Pede. Iya akrab kok. Kelihatannya akrab. Ya cuman satu kelas gitu, nanti for the goddamn 3 years itu doang gitu. Iya. Tapi ya don't worry about making friend, nanti bakal ketemu lah temen Iya, dari jurusan benar. lain, santai. Dan juga kayak ya kan satu angkatan tuh ada 23 orang, masa main berempat doang sih, kayak
Oh iya, sebenarnya malah kayaknya aku lebih akrab sama yang foreigners daripada sama orang Indo sendiri. Oke, tapi nggak apa-apa sih kayak. Nggak I mean apa-apa. like, Tapi what's ya the masih- point? What's the point iya. udah jauh-jauh ke Singapura kan? Masa sama orang Indo lagi? Ya. Oke, nah kalau di object and special nih gimana? Furniture. Oh sorry, di apa? Furniture Furniture and and special, ya. Gimana? Sama sih, cuma satu kelas, satu angkatan. Oh, Isinya oke. cuma 8. Cuma 8? Cuman 8. Awalnya 13 sih, tapi 5 drop out. Oke. Nah, kalau kalian pikir 2-3 itu dikit, ini cuma 8. Jadi awalnya 13, terus 5 drop out, terus ada yang exchange dari interior masuk furniture, Oh. terus oke. dia drop out. Drop out bener-bener completely drop out loh? Pindah jurusan? Drop out. Oh, I see. Oke, jadi please Maksudnya correct aku me. juga ada yang drop out loh. Ya, aku juga ada yang Ya, drop out, cuman jadi gua nggak mention. tapi beberapa dari mereka itu bukan drop out gara-gara lecturenya nyebelin atau gara-gara apa. Kadang mereka gara-gara satu kurang motivasi, Mhm. terus kadang merasa kayak oke jurusan ini bukan buat Nggak aku cocok, ya, terus mereka keluar apa. Well, I mean it's common kayak aku rasa ya nggak cuma di Nafa sih, banyak anak drop out, Iya. kampus lain juga banyak, jadi kayak it's not a Nafa issue, it's ya It's ya. mereka punya It's their own issue, It's their own issue problem. gitu. Cuma kebetulan aja di like my time tiba-tiba banyak banget yang drop out gitu loh. betul. Tapi itu 8. Nah, jadi 8 aja sih. 8 itu tuh masih di batch saya yang year 1 furniture, setahu aku ya kan aku sempat ada model yang sekelas sama mereka tuh. Cuma 5 loh. Oh ya, yang junior memang cuma dikit Junior banget sih. junior kamu cuman Iya. 5 loh isinya. Terus kayak like you said kayak Hi first three, student. for 3 damn years bakal sama orang-orang itu aja gitu loh. Jadi kayak yang pasti satu kelas sudah nyaman banget, sudah Iya, betul, family gitu karena small class. Terus aku diberitahu sama lecturer Nafa nih kalau kenapa kok kelasnya kecil banget gitu kan. Itu gara-gara fabrication kan mesin-mesinnya terbatas. Betul. Kalau ada 100 orang gitu, ada yang mau pakai satu mesin gitu, mereka antrinya panjang banget. Oh iya. Terus iya, nanti iya. sekolahnya jadi gudang karena betul. furniture di mana-mana gitu. Oh sekarang aku mau nanya, Ah, ah, ah. Aku mau ngomong. Jadi kalau di furniture and special gitu, orang Indonya cuma aku. di angkatan cuma satu orang doang? Iya, soalnya kayak berlapan gitu, beda semua. Cuman kamu. Ya, ada yang dari Indo, ada yang dari Vietnam, ada yang dari India, ada yang dari Filipina, ada yang dari Cina, sama Singapura. Ya. Dan Indonesia cuma satu? Iya. Wow. Tapi ya bagus lah. Maksudnya kayak Lumayan nah, bagus ya sih. lu di Singapura ya pasti lu Tapi kadang- expectation lu ketemu foreigner lah. Tapi like karena Indo your hometown, jadi kamu sudah pasti kalau sama orang Indo lebih nyambung kan. Betul. Jadi aku lebih dekat sama object and jewelry daripada I kelas see. sendiri. Iya. Sih, karena apa ya? Mungkin kalau di kelas sendiri positifnya ya kayak diversify your circle. Tapi emang kadang kayak kita pengen punya teman yang kayak satu frekuensi ya. Mhm. Akhirnya mingle sama anak dari jurusan lain gitu. Iya. Oke. Nah terus tadi kan Selin mention tuh ada kayak anak yang pindah dari interior Oh ya. ke furniture and special. Please correct me if I'm wrong. Aku dengar katanya di 3DD itu boleh pindah jurusan ya, kayak misalnya di year 1 jurusan apa, terus ntar di year 2-nya pindah gitu. Bisa. Oh, Jadi bisa. kalian Oke. bisa pindah di year 1 semester 2, kalian bisa pindah di year 1 semester 1. Bahkan ada yang pindah year 2 semester 1, ada yang pindah juga Tapi- year 2 semester 2. Tapi semakin tinggi semakin ditolak kamu mau Iya, pindah. tapi sebaiknya jangan lah kayak like nyusahin lu sendiri gitu kayak are you stupid or what? Kadang kayak orang-orang kayak guru-guru di sini itu suka nge-convince kita buat nggak pindah. Mereka harus dengar kayak reason yang tepat. Iya. Kenapa kita mau pindah gitu loh. Kalau cuma mau pindah gara-gara bosen apalah Ya, gitu itu kayak mereka that's nggak a mau. stupid reason Iya. gitu. Betul. Tapi di 3DD emang kalian di year 1 itu fundamentalsnya barengan kan? Iya semua kan, Oke. nggak cuma di 3D sih. Iya kayak literally bareng anak fashion Anak graphic animasi design, apa fashion ya. craftcom. Oke. Jadi that's the time where you should Yeah, you should mingle, like you make should make friends. friends. Ya. Oke, jadi
karena di fundamental year kayak gabung gitu, akhirnya di situ bisa kenalan sama anak jurusan lain gitu. Terus karena itu juga, karena kalian belajar hal yang sama, akhirnya kayak oh mungkin misalnya nih yang dari objek terekspos sama hal yang dipelajari anak furniture, akhirnya mungkin dari situ yang mereka terinfluence untuk pindah. Oke. Jadi mungkin mungkin reflecting on that, kayaknya kalau mau pindah di year 2 itu masih kayak masih acceptable karena toh di year 1 belajarnya kurang lebih sama ya semua jurusan. Tapi kalau sudah year 2 semester 2 gitu ngapain gitu. nggak bisa kayak iya menurut aku juga pointless sumpah. Iya. Nyusahin diri. Sebenarnya mereka aku pikir kayak dari year 1 ke year 2 boleh pindah juga itu gara-gara kalau sesama 3D kan komputernya juga sama, kita belajar hal yang sama. Itu more or less masih sama lah. Jadi kayak mereka kayak nggak apa-apa, soalnya basicnya kalian semua sama lagi. Oke. Jadi kayak nggak ketinggalan banyak Iya, kan ya. Nggak ketinggalan banyak ya. Oke. Nah terus kayak tadi saya mention komputer nih. Nah aku pengen nanya essentials di jurusan kalian. Kayak selain perlu komputer, perlu apa aja lagi sih yang harus disiapin? Perlengkapan perang kalian. Ya Mateo dulu coba. Komputer itu yang penting komputer kalian jangan kayak butut banget lah. Iya. Ya. RAM-nya minimal berapa nih? Aku RAM 8 lah, just in case 8. Kalau aku sih di advice sama orang yang punya komputer kayak pintar komputer gitu, komputer gaming paling kuat. Iya, komputer gaming, beli komputer gaming guys. Karena apalagi kalau kita kan render 3D gitu. Itu kalau pakai komputer normal tuh rendernya bisa setengah mati lama. Lama banget, 1 hari nggak Lama sampai. banget. Yang ada itu komputer jadi oven ya, panas. Iya. Jadi Terus- kayak bawa komputer minimum 2 kilo itu normal Iya. gitu. Waduh. Komputer aku kayak komputer gaming kan, jadi kayak besar banget gitu. Terus ke sekolah, aduh. Habis itu belum angkat-angkat kayu lagi, kayak banyak visinya. Waduh. Di jurusan kalian tuh bener harus angkat Nggak, aku nggak angkat kayu, aku cuman dia doang. Aku kan kayak produknya juga kecil, ada kayu tapi nggak gede juga. Soalnya kalau gitu. furniture gitu kadang ada yang bikin furniture sampai kayak 2 meter gitu. Wow. Ya. Gila. Jadi itu di kosan gimana kalian nyimpan barangnya? Banyak yang nyimpen jadi ada kelas-kelas di Nafa gini, itu ada yang dedicated untuk furniture doang. Oh, I see. Ya, kayak dulu di semester 1 year 2 itu ini Ruangan di belakang kita ini. ya sama yang di lantai 2 gitulah. Terus mereka kadang kalau yang kecil-kecil sih ditaruh di sana. Kalau yang terlalu besar buat dibawa, terus takut nanti ada yang patah atau apa gitu, mereka simpen di workshop juga nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi nggak usah khawatir ya kayak, masa gue kuliah di furniture harus cari kosan yang gede ya? Iya, Don't have to worry about that. Bisa disimpan di sekolah. Oke. Nah, tapi tetap yang paling penting itu komputer dengan RAM yang gede ya. Jadi MacBook is not recommended for this. MacBook masih bisa buat Sebenarnya gue nggak pernah pakai MacBook. karena kayak teman aku yang di Object and Jewelry pakai MacBook bisa sih. Mungkin gara-gara not a big scale. Oke. Karena ada beberapa software yang memang untuk detail small scale gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk big scale kayak interior atau spatial bisa stress laptopnya. Oke. Tapi untuk render gitu bisa dilakuin di Comlab di Nafa juga. Tapi bisa. masalahnya kalau dilakuin di Comlab itu kan kayak nggak tentu kelar gitu. Ya soalnya Pasti kayak bakal itu nanti dibawa pulang terus dilanjutin di rumah aja. flash disk jadi perlu. Ya flash disk. Oke. Tapi ya laptop juga perlu. Ya jadi kayak soalnya kalau di sekolah gitu tutupnya ada jamnya. Iya, betul. Terus Iya, kalau nggak tetap selesai ada jam. gitu kan kita otomatis harus kerja di rumah, kalau nggak kerja apa kita gitu. Jadi kadang ada beberapa yang biar produktif mereka kerjanya di sekolah di komputer gitu, bawa flash disk, nanti di rumah lanjut masuk laptop. Tapi kalau aku sih lebih prefer bawa laptop aku sendiri. Iya. Jadi nggak ribet pindah-pindah ya. Iya, terus nggak ribet login pakai komputer sekolah gitu. Oke, kalian perlu nggak beli barang di Art Friend? Iya Perlu. perlu. Soalnya apalagi fundamental year semua belinya di Fundamental Advent. year
Tapi kita fundamental years Online kan oh iya, namanya. gue fundamental years online. Oh, aku masih fisikal, masih nggak ada COVID. Dia masih Iya, online. iya. Gue covid lewat nih. Oke, terus kalau misalnya udah di tahun kedua nih, biasanya ke art friend tuh beli apa aja sih? Kayak selain mungkin kertas dan pensil. Board. Iya, board. Dia beli oke. foam board, dia tuh perlu. Aku beli foam board. Oh, study model soalnya kita pakai. Iya, study models Iya. juga. Jadi Study models. sebelum bikin yang actual furniture atau actual object, kita scale-nya kecil dulu. Sebelum buat yang 2 meter, kita pakai kayak foam atau pakai kertas atau pakai apapun itu, pokoknya yang sesuai sama desainmu. Oke. Karena kok di scale down gitu, gurunya bisa lihat ada measurement yang off atau apa gitu. Oke, jadi essentials-nya itu kurang lebih ya komputer dengan RAM yang kuat, USB, terus RAM, prosesor, SSD. terus apalagi yang model apa namanya tadi? Study model. Study model. sama foam board ya buat presentation gitu. Iya, iya. Iya. Mounting board juga sih. Mounting board. Mounting board. Ya itu buat kadang kalau kita mau present yang kecil-kecil gitu ditaruh di mounting board terus kayak fundamental gitu sama aja sih. I see. Kalian alat tulis ada measure drawing kan? Oh iya alat tulis. Measure drawing nanti suruh beli. Nanti guru kalian bakal jelasin sendiri lah. Susah kayak Susah jelasinnya kita. karena sebelum NAFA itu kayak tradisional banget. Mereka mau kalian belajar basicnya tanpa komputer. Iya. Habis itu baru mereka masuk ke komputer. Karena menurut aku sih mereka percayanya it's not traditional way is the best, tapi at least itu pengetahuan lebih kayak kita get something from it. Banyak orang yang kesel sih kayak ini sudah 2021 kenapa kita masih gambar pakai tangan gitu. Tapi ya nanti guru kalian bisa tanya guru kalian kayak kenapa. Karena NAFA sangat tradisional. Mungkin karena apa ya? Oh ya, FYI, NAFA ini art school tertua di Singapura. Nah, karena foundernya NAFA ini kan emang kayak pionir nih dalam industri seni di Singapura, dan mungkin karena itu dalam beberapa aspek pengajaran kayak kampus kita ini emang pengen mempertahankan elemen-elemen tradisional ya, dan yang kayak masih kayak stay true to the roots. Mungkin karena itu ya. Dan juga kayak mungkin mereka juga pengen kayak kita tidak terlalu dependent on technology. Kayak Is mereka that how you see it? ya banyak murid-murid gitu diberitahu harus gambar pakai tangan atau apa gitu. Mereka kayak tapi kan punya komputer terus buat apa gitu. Tapi nanti ya paling year 2 juga kalian udah mulai Pakai komputer ya. itu terus kalian stres. Aduh, harusnya pakai tangan aja ya. Ya, kayak banyak kayak di kelas aku komputer malah pada nggak bisa gitu. Oh, di kelas aku banyak yang komputer sudah bisa sih. Karena kebanyakan lulusan IT, kayak lulusan mereka sudah tahu desain sebelumnya. Tapi buat dari orang Indo gitu SMA, baru gitu. SMA atau SMK gitu kan nggak ada yang kayak jarang banget kayak lulusan desain. Tapi kayak no worries, mereka bakal ngasih kita dari scratch, like from zero kita diajarin. Oke, kan kalau mau masuk NAFA nih ada 2 jalur, ada yang jalur portofolio sama entrance test. Kalau kalian pas masuk sini tuh lewat jalur yang mana? Portfolio. Entrance test. Entrance test. Oke, mungkin bisa mulai dari Matteo dulu nih, kayak berapa lama sih waktu itu siapin portonya, dan portonya itu isinya apa aja? Portfolio sebenarnya aku bukan kayak mau masuk NAFA terus langsung bikin artwork kayak ngeras gitu. Gue enggak. Jadi kayak emang gue udah ada gitu artwork yang kayak gue bikin udah dari dulu kayak ya, jadi tinggal dipilih terus masukin gitu. Kalau misalnya menurut aku ada yang kurang bagus dan I can do better itu baru bikin aja yang baru. Tapi menurut aku kalau kalian belum kayak banyak artwork dari dulu itu mungkin agak susah dan harus ngeras gitu. Oke. Dan portfolio jangan harap kayak santai aja, kayak kalau misalnya nih apply object and jewelry, jangan pikir harus kayak object and jewelry semua gitu portfolionya. Kayak ada manga atau graphic design atau apa gitu juga nggak apa-apa. Oke, jadi diversify your portfolio ya. Supaya di examiner juga lihatnya, oh nih anak kayak apa sih, kayak skillnya lumayan luas Ya gitu. kayak ada sketch, ada computer work, terus ada kayak 3D work gitu, itu juga bagus.
Oke, jadi jangan terlalu terpaku sama jurusan yang pengen kalian masukin gitu. Iya. Oke, terus kalau Selen sendiri untuk entrance test itu persiapannya gimana dan apa aja sih yang dilakukan pas entrance test itu? Entrance test persiapan. Aku sih karena cici aku juga entrance test, gitu cici aku advice aku buat les gambar, cause I've never done that before. Oke. Terus aku kayak akhirnya coba les gambar kan. Terus untung-untung gurunya yang les gambar itu ngerti tipe-tipe entrance NAFA tesnya gimana. Oke. Terus dia ngajari aku kayak perspective drawing, atau karena NAFA itu kayak tesnya bukan kamu disuruh gambar apa yang di depan kamu gitu, enggak. Mereka kadang kayak kasih kita situasi terus kita suruh gambar situasinya gimana. Oke, jadi situational drawing gitu ya. Itu bisa. Terus kadang mereka cuma kasih, misal ya, mereka kasih bullet terus mereka ngomong kembangin sendiri. Oh, jadi harus kayak apa sih, bener-bener diasah gitu, kayak harus have to be quick on your feet gitu. Yes. Jadi kalian nggak bakal tahu gitu entrance testnya yang masuk gimana. Jadi menurut aku persiapan gitu lumayan percuma. Karena entrance test kalian datang kayak kok beda sama yang aku pelajari gitu loh. Oke, jadi apa ya, kalau mau ikutan entrance test itu harus siap-siap dikasih kejutan ya? Iya, kayak harus memang mereka mau tahu kayak kita sekreatif apa gitu. Jadi maybe kalian bisa belajar kayak shadowing atau apa gitu, just biar kalian pas gambar kalian ngerti gimana caranya develop into better drawing. Lebih ke sana sih. Terus tapi aku juga portfolio, karena aku kan mau TGD, mau tuition grant. Terus aku nggak dapet dari entrance testnya. Kalau nggak dapet dari entrance test itu masih bisa apply lagi buat minta TGD lagi. Kayak namanya itu kayak kita tanya lagi ke government, yakin nggak mau kasih aku TGD gitu loh. Di appeal ya. Okay. Jadi aku akhirnya rush portfolio karena dari kecil yang ada portfolio sama sekali. Berapa lama tuh Rushnya ya? 1 minggu. Wah, 1 minggu. Jadi aku 1 minggu bikin 15 lembar gitu. Oke. Itu cepet tuh. Hah? 1 minggu? Bikin 15. Maksudnya 15 artwork atau? Iya. Wow. Karena kayak terus aku mikirnya karena aku furniture and special kan. Jadi aku yang 8 page itu tentang furniture and special. Terus 7 other page itu cuma sketch biasa. Kadang aku suka sketch manusia gitu. Oke. Jadi tetap poinnya sama, kayak harus beragam gitu ya yang ditunjukin. Jadi nggak semua furniture and special gitu. Terus habis itu portfolio tuh bukan yang nggak 15 artwork sih, lebih ke kalian misalnya 3 lembar furniture-nya sama. Ya, yang satu kalian kasih furniture kayak top view, side view atau apa. Yang second kalian kasih 3D sketch-nya, terus ada penjelasannya, ada kamu tulis gitu lah. Oke. Ya. Oh, terus untuk entrance test tadi, kalau masih ingat gak berapa lama waktu itu di dalam exam room-nya? Berapa lama? 2 jam? 2 jam. Terus bawa apa aja nih ke venue-nya waktu itu? Ingat nggak? Ingat sih, pensil warna. Pensil warna aja. Pensilnya banyak gak? Kayak misalnya ada 2B, 3B, HB gitu, atau satu aja? Nggak harus sih, satu aja. Satu aja oke lah ya. Yang penting ada penghapus juga. Kalian boleh bawa penggaris juga nggak apa-apa. Terus ada yang entrance test fashion kan, sama dia digunting kertasnya. Wow. Terus dia bikin 3D. Jadi dari kertas itu dia bikin dress. Aku kayak jadi aku sudah selesai gambar yang tes pertama. Terus aku kayak cuma mau ngintip aja. Terus aku kayak lihat pertama kali aku lihat kiri gitu, tiba-tiba ada kayak kertasnya dibuat sesuatu. Kok repot banget tuh masuk entrance test. Ambis ya itu namanya, ambis. Itu berarti. Keterima nggak dia? Aku nggak kenal. Cuma lihat dari belakang kayak. Oke. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran kayak entrance test itu ya nggak hanya terpaku ke gambar doang ya. Kayak you can do whatever you want gitu with that paper. Sakarat mulai gitu. Ya, tapi kalau mau save gambar aja. Iya. Jangan buang-buang waktu juga. Iya. Oke, nah itu kan tadi kayak tips untuk yang mau masuk NAFA nih. Terus sekarang tips untuk mereka yang sudah masuk NAFA, untuk freshman, anak-anak tahun pertama. Gimana, apalagi nih dari Selin yang udah year 2 nih, udah masuk year 3 malah kan. Kayak apa aja sih tips-tips yang perlu anak-anak year 1 tahu, how to survive the first semester, apalagi untuk mereka yang kayak
mungkin baru datang ke Singapura, kayak tinggal sendiri jauh dari keluarga. Apa aja tips-tipsnya? Tipsnya semester 1 kan fundamental year. Itu the only semester kalian punya banyak waktu. Tapi bukan cuma gara-gara itu terus kalian time manage-nya kayak ngawur gitu. Karena harus kayak kalian mikir nggak bakal telat gitu ya. Memang nggak bakal telat, tapi nanti kebawa habit semester 2 tiba-tiba dibanyakin workload-nya kan kayak kaget gitu kan. Jadi harus dibiasain kalau meskipun punya waktu yang banyak untuk selesain dulu karena free time comes later. Iya betul. Ya. Jadi build the momentum. Oke. Terus apa ya? Karena di 3DD apa yang mungkin karena banyak yang terlena ya kayak ntar kan penilaiannya di akhir-akhir, jadi kayak procrastinate gitu. Jadi kalau bisa jangan procrastinate ya. Iya, karena jangan. karena Nafa ini ngerinya kalau procrastinate 1 hari kebawa sampai akhir semester. Jadi kalau bisa kalian jangan kayak gampang nanti aja gitu. Kalian sekali aja kayak gitu kebawa sampai akhir semester, kalian harus jadi begadang terus gitu. Ya itu nggak enak. Apalagi kalau freshman gitu, mumpung waktu kalian banyak, tinggiin GPA kalian. Iya, Ya, itu GPA penting banget. Karena itu semester 1 itu bakal bantu GPA kalian banget. Karena you will never know di semester 2 atau year 2, semester 1 kayak lebih ke furniture, lebih ke kayak main modul kalian nggak tahu kalian pintar atau enggak di sana. Terus habis itu kalau semester 1 kayak freshman gitu, karena semuanya sama, itu kayak fundamental banget ya, kerjain sampai bagus gitu biar mengangkat GPA kalian. Betul. Jadi apa ya? Karena as you progress, the module gets tougher. Jadi kalau bisa mumpung masih di year 1 nih, kayak masih basic, kalau bisa ya try to get as high GPA as you can. Tuh. Terus karena ada yang namanya CGPA ya, cumulative GPA. Iya. Jadi kalau misalnya nih semester 1 GPA-nya bagus, tapi semester 2 GPA-nya jelek, ntar si GPA-nya malah turun gitu ya. Iya. Itu kayak di average. Tuh, Ya. oke. Di rata-rata. Betul. Jadi itu mungkin dari saya. Kalau dari Mateo nih yang bener-bener fresh dari freshman year, ada nggak tips spesifik nih, apalagi untuk online class? Kayak online mungkin kayak kalau baru fundamental years itu sebenarnya menurut saya agak susah sih sebenarnya. Soalnya kayak gurunya kalian tuh nggak bisa nge-guide kalian step-stepnya harus gimana, dan mereka juga nggak tahu kan ini stepnya betul atau enggak gitu. Yang mereka tahu itu cuma hasil terakhir kalian. Jadi menurut aku sih ya just kayak itu kalau guru jelasin itu harus pay attention banget, jangan ketiduran gitu lah kayak. Bener. Apalagi kalau kelas kan, kalau modul-modulnya kan beda-beda tuh, kayak ada nanti kalian bakal tahu ada 2D fundamentals, 3D fundamentals, drawing fundamentals. Nah itu tuh 3 modul yang kalian tuh harus kayak merhatiin banget. Itu penting, itu emang kayak nilainya tinggi. Nah kalau sisanya yang kayak nanti kalian bakal tahu lah, sisanya yang kayak poinnya dikit ya itu udahlah, itu gampang itu cuma nulis doang, itu kalian mau setengah tidur ya nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu kalau kalian nggak merhatiin itu kalian Wow. sumpah ya. Jadi yang 3 modul harus serius dan 2D, 3D, drawing Oke. itu serius. harus serius. Dan Kalau itu yang bakal bantu GPA kalian juga. Ya. jadi yang sisa 2 modul tuh kayak santai lah ya. Ya itu yang teori Tapi academic tetap- writing, tapi ya kalau bisa ya dibagusin. Tetap jangan dianggap remeh. Hmm. Oke. Itu kan tadi tips untuk freshman nih. Menurut kalian nih, atau ya bicara secara faktual aja, apa sih prospek kerja jurusan kalian, dan kalian udah ada career plan nggak ke depannya mau gimana? Mungkin dari yang senior dulu deh, karena kan udah semakin dekat ya ke sana. Yang lebih tua Apa nih? dulu. Soalnya aku awalnya kan nggak ada career plan sama sekali, karena habis dari Nafa gitu masih mau belajar lagi gitu lah. Betul. Tapi at the same time habis ini aku internship, karena year 3 semester 1 itu kayak internship
projectnya kalian selama 6 bulan itu mungkin bisa bantu aku untuk kayak mengerti bidang kerja di bidang ini tuh gimana. Itu lebih biar aku bisa lebih tahu emang cocok atau enggak, atau ternyata ada design research, design assistant, design apa gitu kan, banyak sekali ternyata range-nya, nggak cuma desainer gitulah. Nah dari sana mungkin aku bisa milih, tapi karena belum internship aku masih kayak blur ke depan gimana. Tapi karena aku PGD lagian aku harus kayak kerja 3 tahun di sini kan ya, mungkin daftar buat company dulu sebelum kayak step by step, sebelum nantinya mungkin aku bisa buka brand sendiri atau gimana. Oke, nah jadi kan mungkin orang-orang selama ini selalu ngira nih, oh kalau sekolah desain pasti jadi desainer, pasti kerjanya gambar. Tapi seperti tadi Selin bilang, kayak sebenarnya skop kerja dalam bidang desain tuh lumayan luas ya. Kayak nggak cuma jadi desainer doang. Seperti tadi yang sebutin ada apa aja, ada Design researcher, design assistant, kayak banyak banget. Terus kalian bisa kalau masuk company desain gitu, kalian bisa cuma fokus di bidang komputernya aja. Jadi buat kalian yang suka planning doang di komputer gitu ya bisa kalian kerja di bidang sana ya, jadi nggak cuma desainer. Oke, jadi apa ya, sekolah desain tuh gak cuma jadi desainer doang ya. Mungkin itu salah satu misconception-nya ya kali. Oke, terus kalau Matiusnya gimana nih kalau dari perspektif object and jewelry? Kalau dari gue sih ya prospek kerja, sebenarnya gue masih year 1 juga, jadi kayak menurut opini aku mungkin kalian boleh coba-coba cari internship dulu, maybe mungkin di liburan year 2 gitu. Katanya teman-teman aku banyak yang bakalan cari internship, itu cari aja dulu di internet. Nanti jadi kayak pas udah lulus atau pas di internship di year 3 itu lebih gampang dan mungkin koneksi kalian lebih banyak gitu. Itu soalnya penting, kayak koneksi itu penting banget, bakal buat hidup kalian lebih gampang lah. Dan kalau kayak kalian udah year 3 gitu terus kayak have no clue, itu menurut aku kayaknya ya, walaupun aku nggak pernah ngalamin sendiri sih, tapi itu bakal susah banget menurut aku ya. Kalau internship gitu, kalau di furniture and special, aku kebetulan masuk kayak yang di special, bukan yang di furniture. Oke. Di object and jewelry, mungkin kalau kamu lihat dari senior deh atau yang udah sering kamu dengar, rata-rata mereka prospek kerjanya ngapain sih kayak? Oke, nah kalau ini itu kan kalau kalian realize kan ada object sama jewelry itu kalian nanti kayaknya ya, yang nggak tahu sih buat kalian sama atau enggak, itu nanti di year 3 itu kayak bakal di final projectnya itu bakal ada penjurusan kalian lebih suka objek atau lebih suka jewelry gitu. Nah jadi nanti mungkin kalau mau dihubungin sama prospek kerja, kalian just ya cari kayak kalau saya sebenarnya jujurnya saya lebih suka objek daripada jewelry. Jadi lebih disering-seringin research tentang yang product design atau apa-apa gitu lah, terus bikin koneksi. Terus apa lagi? Pertanyaan apa? Prospek kerja. Kan kalau tadi yang ini ada ngomongin soal jadi design assistant, design researcher. Kalau itu apa? Minta jadi gemologist atau apa sih nama formal termnya? Mungkin karena dia lebih suka fabrication gitu, mungkin dia lebih ke product designer ya? Yang kayak jadi maksud lu nanya gue kayak karir kerjanya gitu? Iya, kayak nama karirnya gitu. Sebenarnya fabrication gitu ada karir yang kamu jadi kalau kalian nyari, terus kalau kalian nyari misalnya kayak karir kerjanya mau jadi apa, itu juga banyak sama kayak yang dia bilang tadi, kalau bisa jadi product researcher, terus ada yang kayak yang bikin apa sih? Gua nggak tahu nama kerjaannya. Gemologist kali ya. Gemologist itu gemologist tuh yang kayak batu-batu gitu. Terus kalau jewelry mungkin bisa kayak metal smithing atau jewelry ya, yang produk yang production itunya atau yang desainernya. Terus bisa kayak kalau yang produk itu mungkin kalian bakal lebih sering kerja pakai kayu ya mungkin ya, atau tapi besi juga ada, plastik juga ada ya. Sebenarnya aku juga belum terlalu tahu sih
belum terlalu dalam tentang hal beginian. Jadi ya gitulah. Roughly kurang lebih segitu Kurang lah ya. lebih kayak gitu. Nanti kalian bakal tahu sendiri lah kalau kalian masuk. Semakin sebenarnya kayak aku dulu juga gini sih. Tapi semakin kalian sekarang mau ke year 3 sudah ada internship, Yeah. itu tambah lama tambah tahu kalian lebih ke arah mana gitu. Oke. Lebih tahu skill sendiri. Betul. Ntar makin lama juga makin terekspos lah ya ke industrinya. Santai aja sih, just follow the flow gitu Ya, lah. apalagi kalau aku sih, kalau kamu kan di kalian bayar lecturer terus lecturenya ngasih. Kalau aku itu cari sendiri kayak materialnya. Tapi menurut aku itu berguna banget soalnya kalau cari sendiri terus kalian ketemu iya, kan, iya. nanti kalian kerja terus butuh kayu, kalian tahu pergi kemana. Oke. Terus kalian kerja butuh apa, kalian tahu menyarinya di mana gitu. Ya, betul. Jadi udah kayak terlatih lah ya dari awal. Oke deh. Itu tadi tentang prospek kerja ya. Oke, jadi sekarang aku mau nanya, karena kalian kan mahasiswa desain nih. Kalian ada nggak kayak desainer atau brand tertentu yang kayak jadi inspirasi kalian atau yang kalian kayak gue pengen deh kerja di sini gitu? Oh, Ada nggak? Atau mungkin sekedar suka aja gitu Aja sih. yang related sama aku lupa namanya sih, tapi orangnya lebih ke architectural, lebih ke eksteriornya. Tapi menurut aku, jadi kalian tuh nggak terbatas cuma kalau kalian furniture and special harus look up to Iya. yang furniture and special doang. Kalian bisa eksterior terus kalian dapat ide. Iya, Jadi iya. misal eksterior orang ini bagus banget, lebih kayak Konsepnya bisa diimplement. bisa diimplement ke lain-lainnya. Jadi Oke. di konstruktif misal. Jadi awalnya eksterior itu nggak cuma bentuknya, nggak harus cuma kotak atau apa, ada yang kayak aneh banget gitu. Terus kalian bisa apa itu ke furniture. Jadi furniture kamu itu punya design nature yang sama tapi ya like your own style. Oke, justru dengan itu bisa memperluas perspektif ya. Ya jadi kalian nggak harus look up Nggak into the same. terbatas gitu. Mungkin kalian agak bingung, mungkin nggak terlalu suka sama yang ini, kalian bisa nyari. Kayak guru aku juga bilang, itu nggak apa-apa sih kalau nyari desainer yang nggak berhubungan, yang penting kalian suka sama konsep mereka, itu pasti nggak apa-apa. Kayak misalnya contoh, tahu Zaha Hadid gitu, Oh iya iya Ah, iya, iya, tahu. benar-benar. tahu Dia Zaha arsitek Hadid. kan. Dia itu arsitek, tapi aku suka style dia gitu. Itu bisa diimplement misalnya ke jewelry atau ke furniture ya gitu, furniture kalian. Terus kalau kalian tahu Frank Gehry, Ya tahu. ya itu dia pintar banget kan kalau Ya. kalau desain. Walaupun mereka nggak pernah desain jewelry atau apa gitu, ya nggak apa-apa, kalian bisa implement stylenya ke kreasi kalian gitu. Benar-benar. Atau mungkin aja kayak misalnya nih kalian lihat Esplanade gitu, terus akhirnya ujung-ujungnya bikin jewelry yang terinspirasi Iya, kayak oleh mungkin durian. modelannya jadi kayak model Durian. Esplanade gitu. Kayak ada duri-durinya, ada spike-spike-nya. Oke, jadi apa ya? From here we can learn kalau desain itu nggak kaku ya, desain itu cukup universal. Walaupun emang sih dipecah-pecah, tapi ya malah kalau bisa kita bersinergi dan ngambil ilmu sedikit dari sini, ilmu sedikit dari situ, akhirnya desainnya jadi lebih harmonius, harmonis Ya. harmonis, dan akhirnya dari situlah inovasi akhirnya tumbuh. Gitu. Itu yang guru kalian mau cari itu pasti itu. Bener-bener, karena kalau misalnya kayak terpaku dalam satu hal dong malah nggak berkembang ya. Ya. Kita baik sebagai individu maupun sebagai seorang desainer. Oke, so I guess that's all for today's episode. Makasih banyak Matteo dan Selin udah meluangkan waktu, udah mau ngobrol-ngobrol bareng Laskar. We really appreciate kayak udah mau meluangkan waktu datang ke sekolah di hari libur ini. And thank you so much. And for you guys, thank you so much for watching. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang jurusan Object and Jewelry dan Furniture and Special, bisa leave a comment down below atau bisa langsung DM ke Instagram kita @laskarnava, and we'll try our best to answer your question. So that's all for now. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye.